Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video yang terakhir ini, pada semester ganjil, Ibu akan sedikit mereview tentang materi yang telah kita pelajari, beserta tambahan materi yang belum Ibu sampaikan, yaitu SPLDV. Ya, yang akan Ibu review ini dalam bentuk soal, ya, dalam bentuk contoh soal yang nanti akan disesuaikan dengan kisi-kisi yang Ibu bagikan. Oke. Nah, di sini kita mulai dari bab yang ketiga, yaitu relasi fungsi, ya. Nah, ini ada contoh soal yang pertama. Jadi di sini akan disajikan sebuah diagram panah. Nah, kalian diminta untuk menentukan relasi dari diagram panah tersebut, ya. Di sini nomor 1, perhatikan diagram panah berikut. Diagram panah himpunan A ke himpunan B menunjukkan relasi. Nah, jadi kalian lihat dulu yang A-nya, anggotanya itu ada 2, 3, 4. Kemudian anggota B-nya adalah 0, 1, 2, dan 3. Tapi yang memiliki relasi itu adalah 2 dengan 0, 3 dengan 1, 4 dengan 2. Nah, dari pilihannya itu ada kurang 1 dari, lebih 1 dari, kurang 2 dari, lebih 2 dari. Nah, yang manakah kira-kira? Kita lihat 2 itu apakah kurang 1 dari 0? Bukan ya, jelas 2 itu bukan kurang dari 0 kan? 2 itu lebih dari 0. Berarti kita cari yang lebih dari. Kalau nggak B atau D jawabannya ya. Nah, kita lihat apakah 2 itu lebih 1 dari atau lebih 2 dari. Nah, kalau 2 dengan 0 itu maka jawabannya adalah lebih 2 dari ya. Nah, itu ya cara jawabnya. Kalau relasi dari A ke B, maka kita lihat hubungan kenapa bisa A itu panahnya ke 2 itu panahnya ke 0 gitu. Nah, kira-kira apakah berlaku sama untuk 3 dengan 4? Nah, kita lihat 3 itu lebih 2 dari 1. Betul ya? Selisih antara 3 dengan 1 itu 2. Jadi 4 dengan 2 juga sama, selisihnya 2. Jadi betul jawabannya adalah lebih 2 dari. Oke, Ibu lanjutkan ke nomor 2. Nah, di sini ada banyak pemetaan fungsi yang mungkin dari himpunan A 0,3 ke himpunan B N, A, D, dan I. Ini sudah pernah Ibu jelaskan waktu itu. Ya, jadi ini tujuan soalnya itu kalian menentukan berapa banyak kemungkinan fungsi yang bisa dibentuk dari kedua himpunan ini, ya. Nah, di sini akan Ibu. Oke, di sini ada pilihan 16, 12, 8, dan 4. Nah, kemarin itu sudah Ibu jelaskan ya, kita hitung dulu anggota himpunannya. Dimana kalau himpunan A itu punya 2 anggota, dan himpunan B itu punya 4 anggota ya. Nah, untuk banyak anggota itu sebenarnya biasanya ditulis dengan N dalam kurung nama himpunannya. N dalam kurung nama himpunannya ya. Nah, cuman supaya kalian lebih gampang ingat rumusnya, ya bolehlah Ibu bikin dalam bentuk AB saja ya. Nah, kalau yang ditanya itu himpunan A ke himpunan B, maka kita bisa mencari dengan banyak anggota B, ya, pangkat banyak anggota A. Atau supaya kalian lebih gampang ingatnya itu A pangkat B. Kebalik, B pangkat A. Ya. Nah, kalau B dari himpunan B ke himpunan A, maka sebaliknya. Yang di bawah itu A-nya, yang di atas itu B-nya. Ya, jadi dibalik ya. Kalau himpunan A ke B, maka yang di atas itu A-nya, yang di bawah itu B-nya. Tapi kalau dari himpunan B ke A, maka B di atas, A-nya di bawah. Ya, atau B pangkat A. Nah, banyak anggota B tadi. B itu 4 tadi ya. Kemudian A itu tadi 2, maka 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu sama saja dengan 4 kali 4 ya.
yaitu 16. Maka jawabannya adalah A. Mudah-mudahan kalian bisa ingat ya. Siapa tahu soal seperti ini akan muncul di ujian semester. Nah, nomor 3. Rumus fungsi berdasarkan diagram panah di bawah adalah, nah ini masih panah yang sama dengan soal nomor 1 tadi. Kalian sudah tahu relasinya itu tadi adalah 2 lebih 2 dari 0 gitu ya. Jadi A lebih 2 dari 0. Lebih banyak, lebih besar gitu. Si A itu nilainya lebih besar dari si B. Nah, tapi sekarang yang ditanya itu adalah rumusnya. Jadi dalam bentuk notasi matematika ya. Dalam bentuk rumus matematika. Nah, supaya kalian nggak pusing ya menjawabnya, kalian bisa mencoba masukkan nilai A ke rumus yang ada di pilihan ganda. Ya, supaya kalian daripada kalian kira-kira X yang mana ya gitu. X kurang 2, 3X kurang 1 gitu. Nah, daripada kalian bingung, kalian bisa memasukkan nilai A ini ke dalam rumus yang sudah ada di pilihan ganda. Misalnya nih, untuk yang pilihan A, kita masukin angka 2, hasilnya harus 0. Maka itu adalah rumus yang benar. Kalau kita masukkan nilai 2 ke X-nya ini, dan hasilnya bukan 0, berarti itu bukan rumus yang tepat. Ya. Oke, kita coba. Misalnya di sini fx sama dengan 3x min 1. Maka x-nya itu kita masukkan nilai A. Kita ambil aja 2 ya, yang paling awal. Jadi 3 kali 2 dikurang 1 itu sama dengan 3 kali 2 itu kan 6 dikurang 1. Hasilnya adalah 5. Nah, karena bukan 0, maka ini bukan jawaban yang tepat. Pokoknya kita harus masukin 2 dan hasilnya 0. Oke, kita coba lagi ke yang B. 3 kali 2 ditambah 1 sama dengan tadi aja kurang 1, 5 ya. Kalau tambah 1 jadinya 7. Sudah pasti bukan 0. Maka ini juga bukan jawaban yang tepat. Dan sekarang coba kita lihat yang C. X kurang 2. X-nya 2 dikurang 2. 2 kurang 2 hasilnya 0. Nah, maka ini adalah rumus yang tepat. Jawabannya adalah C. Tapi coba deh kita cek D-nya. Apakah D-nya juga bukan 0? X tambah 2. X-nya 2 ditambah 2. 4. Oke. Berarti sudah tepat ya. Jawabannya itu adalah si C. Fx sama dengan X kurang 2. Nah, kalian bisa juga coba dengan nilai 3 dan 4. Apakah hasilnya untuk kita masukkan nilai 3 itu hasilnya 1, kita masukkan nilai 4 itu hasilnya 2. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada nomor 4, sebuah fungsi fx diberikan oleh rumus fx sama dengan 2 dikali x kurang 2 ditambah 4. Daerah hasil dari fungsi tersebut. Jika daerah asalnya, ini bacanya ya, x, di mana x itu ada di antara 1 dengan 7, ya, di mana x itu adalah bilangan genap. Jadi, kita harus mencari bilangan genap yang ada di antara 1 sampai 7. Ya, bilangan genap itu kan mulai dari 2, 4, dan 6 ya. Maka daerah asalnya adalah 2, 4, dan 6. Nah, kita harus nyari daerah hasilnya dengan rumus fungsinya adalah 2 kali x min 2 ditambah 4. Nah, caranya adalah kita tinggal memasukkan nilai 2 pada setiap huruf x yang ada di rumus tersebut ya. Jadi misalnya di sini nih f masukin 2 sama dengan 2, x-nya kita ganti lagi 2, kurang 2, tambah 4. Ya, gitu ya. Nah, ingat kalau ada yang namanya
operasi bilangan, kita harus selesaikan dulu yang di dalam kurung. Kemudian dilanjutkan dengan perkalian atau pembagian, dan yang terakhir itu penjumlahan atau pengurangan. Ya. Jadi kali bataku, kali bagi tambah kurang. Oke, kita selesaikan dulu yang dalam kurung. 2 kurang 2 itu kan 0. Nah, kemudian 0 ini dikali dengan 2. 0 kali 2 itu kan 0 tetap ya, ditambah 4. Maka 0 tambah itu kan 0 tambah 4 itu jawabannya adalah 4. Ya, berarti daerah hasilnya itu 4 yang pertama. Selanjutnya kita masukkan 4 juga ke dalam X-nya. Oke, 4. 2 dikali 4 kurang 2 ditambah 4. Oke, 4 kurang 2 itu kan 2 kali 2, 4. Ya, 4 tambah 4. Hasilnya adalah 8. Nah, yang terakhir adalah 6. 2 kali 6 kurang 2 ditambah 4. Sama dengan 6 kurang 2 itu 4. Kali 2 itu 8. Ya. Kemudian ditambah 4. 8 tambah 4 hasilnya adalah 12. Nah, maka ini adalah Nah, ini 4, 8, 12 merupakan daerah hasil ya, yang ditanyakan di soal tadi. Maka jawabannya adalah C ya. 4, 8, dan 12. Kalau seandainya daerah asalnya masih ada lagi selain 2, 4, 6, maka masukkan terus sampai semua daerah asalnya dimasukkan ya. Oke, nomor 5, diberikan suatu fungsi. Ada fungsi ini, rumusnya Gx sama dengan 16x min 4a. Oh, ini salah ya. Ini harusnya fx. Fx sama dengan 16x dikurang 4a. Jika F2 sama dengan 40, maka nilai A pada fungsi fx adalah Oke. Jadi di sini yang diketahui itu ada 2, yaitu fx sama dengan 16x min 4a. Kemudian yang kedua adalah F2 sama dengan 40. Nah, kalau fx ini kan dia masih dalam bentuk rumus 16x min 4a. Ya. Nah, tapi kalau yang F2 itu artinya nilai X di sini sudah digantikan dengan 2. Dan jika dioperasikan, maka hasilnya itu adalah 40. Nah, berarti kita bisa menggunakan rumus ini dengan memasukkan nilai X-nya 2 supaya ketemu nilai A-nya ya. Oke, F2 ini akan artinya tadi adalah nilai X-nya digantikan dengan 2. Oke, berarti ceritanya tuh akan 16 kali 2 dikurang 4A sama dengan 40. Ya. Jadi fx ini kita masukkan ke F2 ini. Dimana X-nya tapi sudah kita ganti dengan 2. Nah, 16 dikali 2 itu adalah 32. Oke, dikurang 4A. Kita tulis aja ya, dikurang 4A sama dengan 40. Nah, kan kita mau dapat nilai 4A nih. Maka bilangan 32-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Ingat kalau pindah ruas itu yang tadinya positif jadi negatif ya. Kemudian si 4A ini 40 dikurang 32 hasilnya adalah 8. Ya, kalau min 4A sama dengan 8, maka min 4 kali berapa yang hasilnya 8. Ya, maka A-nya itu adalah 2. Atau min 2 ya. Karena di sini 8-nya positif, min 4-nya itu negatif. Maka harus dikali dengan bilangan negatif lagi supaya hasilnya positif ya.
Jawabannya itu adalah min 2 atau A ya. Oke, min 4A sama dengan 8. Itu artinya min 4 dikali A sama dengan 8. A-nya itu kita cari berapa kali min 4 yang hasilnya 8. Ya. Oke. Nah, itu tadi beberapa contoh fungsi, relasi fungsi ya. Contoh soal relasi fungsi. Yang menurut kisi-kisi yang dibagikan itu akan keluar tipe soal yang seperti itu di soal semesteran ya. Kalian jadi perlu belajar bagaimana cara menyelesaikan jika bertemu soal-soal seperti itu. Oke, kemudian pada bab selanjutnya itu adalah persamaan garis lurus. Nah, untuk persamaan garis lurus ini karena ibu baru saja mengirimkan 3 video tentang PGL, jadi silakan kalian buka video-video tersebut ya, agar video ini tidak terlalu panjang.